Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini kelompok kami dari kelompok 3 yang dengan nama Agung Prasetyo dengan NIM 34112011034. Kemudian ada rekan saya Farhan Fadilah dengan NIM 34112011049. Dan saya sendiri adalah Bakti Uda Wiradika Utama dengan NIM 34112011052. Dengan selanjutnya ada Rahmat Saturinto dengan NIM 34112011054. Kemudian yang terakhir ada Ria Andriani dengan NIM 34112011133. Di sini kami akan menjelaskan tentang use case diagram sistem manajemen perpustakaan. Use case diagram merupakan permodelan untuk behavior sistem informasi yang dibuat. Use case ini mendefinisikan sebuah interaksi satu atau lebih faktor dengan sistem informasi yang dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakannya. Kemudian syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel mungkin dan mudah dipahami. Baik, kita masih bisa lihat use case diagram ini mempunyai 3 komponen. Di antaranya ada satu sistem. Sistem itu apa? Sistem menyatakan batasan sistem dalam relasi dengan aktor-aktor yang menggunakan bisa di luar sistem dan fitur-fitur yang harus disediakan dalam sistem. Yang kedua ada aktor. Aktor adalah pengguna yang berinteraksi dalam sistem. Bisa berupa manusia, sistem itu sendiri, atau device yang memiliki peranan dalam keberhasilan operasi dari sistem ini. Yang terakhir ada use case. Use case adalah gambaran fungsional dari sebuah sistem. Antara konsumen dan juga pengguna pada sistem tersebut akan mengerti atau paham mengenai fungsi sistem yang dibangun. Use case diagram juga mempunyai relasi, yaitu association. Nah, association ini merupakan sebuah komunikasi antar aktor dengan use case yang merupakan relasi yang dapat menghubungkan link antar satu elemen dengan yang lainnya. Yang kedua ada generalisasi. Merupakan sebuah elemen spesialisasi atau elemen lainnya yang biasanya disebut dengan inheritance. Yang terakhir ada dependensi. Dependensi terbagi menjadi 2 macam, yaitu include dan juga extend. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan antar 2 use case, di mana use case yang satu akan memanggil use case yang lainnya. Sedangkan extend berfungsi untuk apabila pemanggilan memerlukan kondisi tertentu, maka akan berlaku dependensi. Kemudian dari modul 3, kita diberikan sebuah SOP. Dan untuk itu kita menerjemahkannya dalam sebuah kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu atau sistem yang SOP yang sudah kita terjemahkan akan dijelaskan oleh masing-masing dari kelompok teman saya. Di mana Agung Prasetyo, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membacakan. Yang pertama adalah registrasi. Yang pertama, calon anggota baru dapat mengisi formulir pada perpustakaan sesuai dengan identitas iktp yang berlaku. Lalu yang kedua, ada formulir akan disimpan sebagai arsip di pihak perpustakaan dan juga calon anggota sebagai bukti kepemilikan.
Lalu, yang ketiga, calon anggota baru wajib untuk mengisi formulir dengan lengkap dan harus menandatangani di atas materai 6.000. Lalu yang keempat, calon anggota baru memberikan formulir yang sudah diisi ke pustakawan jaga untuk diverifikasi dan kemudian akan mendapatkan kartu anggota. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya yaitu peminjaman. Yang pertama, anggota dapat membaca satu buku di tempat dengan harga 80% dari harga sewa. Yang kedua, anggota dapat meminjam atau menyewa buku dengan harga yang berbeda tergantung bukunya. Yang ketiga, anggota harus mengembalikan semua buku bersamaan. Yang keempat, anggota yang sedang meminjam dapat membaca di tempat. Yang kelima, anggota yang sedang meminjam tidak dapat menambah peminjaman. Yang keenam, pustakawan mengecek buku yang akan disewa atau dipinjam oleh anggota. Yang ketujuh, sistem menyediakan form sewa buku yang berisi nomor dan nama anggota, buku yang dipinjam atau disewa, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan total harga sewa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Catur. Ya, poin selanjutnya adalah pengembalian. Poin-poin ini sudah kita terjemahkan ke bentuk fungsional, kebutuhan fungsional. Dan salah satunya adalah pertama, anggota mengembalikan buku yang dipinjam sebelumnya, menyertakan bukti penyewaan buku. Kedua, anggota mengembalikan buku harus sesuai atau kurang dari tanggal pengembalian. Yang ketiga, pustakawan jaga 1 mengecek kondisi buku dengan disaksikan anggota yang mengembalikan bukunya. Yang keempat, pustakawan jaga 3 memverifikasi buku yang dikembalikan, kemudian diletakkan ke rak sesuai dengan kategorinya masing-masing. Yang terakhir, pustakawan memvalidasi tunggakan dan lainnya terhadap perpustakaan untuk anggota yang ingin berhenti. Ya, selanjutnya akan diteruskan ke perpanjangan yang akan dijelaskan oleh Farhan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan poin tentang perpanjangan. Yang pertama adalah anggota memperpanjang waktu pinjaman harus melapor ke perpustakaan jaga pertama. Kemudian yang kedua, pustakawan jaga pertama memverifikasi buku yang ingin diperpanjang waktu. Lalu yang ketiga, anggota mendapatkan form perpanjangan sewa dari perpustakaan. Jadi pustakawan jaga 1, namun sewa lebih murah yaitu 80% dari harga sewa. Baik, poin berikutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Dipersilakan. Selanjutnya ada denda. Yang pertama, peminjam yang terlambat mengembalikan buku koleksi umum dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000 per hari atau per buku, ditambah ongkos kirim. Yang kedua, peminjam yang terlambat mengembalikan buku overnight dikenakan sanksi denda sebesar Rp10.000 per jam atau per buku. Yang ketiga, menghilangkan atau merusak bahan pustaka perpustakaan harus mengganti dengan bahan pustaka yang sama atau denda uang sebesar 3 kali harga terbaru bahan pustaka tersebut. Sebelum peminjam yang bersangkutan melunasi uang denda, tidak diizinkan meminjam koleksi perpustakaan. Yang keempat, pengganti bahan pustaka yang hilang atau rusak harus sudah terpenuhi dalam waktu paling lambat 7 hari setelah diketahui kehilangan atau kerusakan. Denda tidak diperhitungkan sejak pemustaka melapor. Selanjutnya, pemberhentian anggota. Pustakawan memvalidasi tunggakan dan lainnya terhadap perpustakaan untuk anggota yang ingin berhenti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Baik, di sini saya akan membacakan untuk implementasi use case diagram. Setelah menentukan kebutuhan fungsional dari terjemahan kasus SOP manajemen perpustakaan, kita dapat melanjutkan ke implementasi use case diagram berdasarkan kebutuhan fungsionalnya.
Jadi yang pertama adalah registrasi. Untuk gambar diagramnya seperti ini. Jadi di sini untuk deskripsinya use case diagram registrasi yang dimana aktor utamanya itu adalah calon anggota. Lalu untuk tujuannya itu adalah calon anggota melakukan registrasi di perpustakaan untuk menjadi anggota di perpustakaan. Dan lalu untuk aktor pendukungnya adalah pustakawan jaga. Untuk kondisi awal dari use case ini adalah calon anggota masih belum berperan menjadi anggota di perpustakaan. Lalu kondisi use case untuk sesudahnya itu calon anggota sudah menjadi anggota di perpustakaan dengan mengisi formulir yang sesuai dan mendapatkan kartu anggota. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmat Jaturintok, dipersilakan. Ya, selanjutnya adalah implementasi use case diagram dalam modul peminjaman. Dapat dilihat use case diagramnya. Di sini kita menggunakan 4 use case. Yang pertama adalah meminjam buku, membaca di tempat, melakukan pembayaran, dan memverifikasi buku untuk pustakawan jaganya. Dan saat meminjam buku, perlulah si anggota itu kondisinya tidak sedang meminjam buku apapun. Jadi kita akan menggunakan dependency include dengan use case tidak sedang meminjam. Ya, untuk deskripsi lengkapnya adalah aktor utamanya adalah anggota dari use case diagram ini. Lalu tujuannya adalah anggota meminjam buku dari perpustakaan. Selanjutnya aktor pendukungnya adalah pustakawan jaga 1 yang sudah ditentukan tugas-tugasnya apa pada SOP. Lalu kondisi awalnya anggota belum meminjam buku dan tidak sedang meminjam buku untuk melakukan peminjaman. Dan kondisi sesudahnya anggota sudah meminjam buku yang telah dikonfirmasi oleh pustakawan. Ya, selanjutnya ada use case pengembalian yang akan dijelaskan oleh Ria. Dipersilakan. Selanjutnya yaitu implementasi dari use case pengembalian. Untuk gambar use case diagramnya seperti ini. Deskripsinya adalah use case diagram pengembalian. Aktor utamanya yaitu anggota, aktor pendukungnya pustakawan jaga 1 dan 3. Tujuannya, anggota melakukan pengembalian buku yang nantinya akan dicek dan diverifikasi oleh pustakawan jaga 1 dan 3. Kondisi awal, buku belum dikembalikan anggota kepada pustakawan jaga. Kondisi sesudahnya, buku dikembalikan dan diverifikasi kemudian diletakkan di rak oleh pustakawan jaga 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bakti Yuda. Implementasi selanjutnya yaitu perpanjangan use case diagram. Ya, gambarnya seperti ini bisa kita lihat. Aktor utamanya itu adalah anggota, seperti ini simbolnya. Dan aktor pendukungnya adalah pustakawan jaga 1. Jadi di sini pertama ada sebuah use case, yaitu ada 3. Yang pertama adalah mendapatkan form perpanjangan, kemudian memperpanjang waktu, dan terakhir itu verifikasi buku perpanjangan. Kita lihat tujuannya adalah anggota melakukan perpanjangan sewa buku yang dibantu oleh pustakawan jaga 1. Kondisi awalnya anggota mendapatkan form perpanjangan waktu sewa dari pustakawan jaga
Terus kondisi sesudahnya, anggota mengisi dan mengumpulkan yang nanti akan diverifikasi oleh pustakawan jaga 1, kemudian perpanjangan sewa dilakukan. Nah, di sini kenapa ini ada include use case, terus kemudian ada use case lagi lebih murah 80% dari sewa harga normal. Jadi si use case ini itu nanti adalah terusannya dari sambungannya dari mendapatkan from perpanjangan yang ada di SOP tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada contoh yang kedua, yang selanjutnya kepada Saudara Farhan, dipersilakan. Baik, terima kasih. Poin berikutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi denda. Di sini kita bisa melihat gambar tersebut. Di sini kita dapat melihat terdapat 3 use case. Yang pertama, boleh diperjelas, Saudara Yuda? Di sini use case yang pertama kita dapat melihat, yang pertama kita akan mendapatkan surat penagihan. Lalu yang kedua, kita harus memperpanjang waktu. Kemudian yang ketiga, kita mendapatkan verifikasi denda. Di sini kita dapat melihat ada kata include, di mana di surat penagihan tersebut kartu anggota ditahan selama waktu yang belum ditemukan. Dikarenakan anggota belum membayar denda, otomatis kartu anggota akan ditahan. Seperti itu. Baik. Kemudian di sini deskripsinya adalah use case diagram modul denda. Untuk aktor utamanya adalah anggota. Untuk aktor utamanya adalah anggota. Kemudian aktor pendukungnya adalah penjaga perpustakaan. Tujuannya adalah anggota yang terkena sanksi denda keterlambatan pengembalian buku oleh penjaga perpustakaan. Untuk kondisi awalnya, anggota terlambat mengembalikan buku dan membayar sanksi denda seharga Rp10.000. Lalu kondisi sesudahnya, kartu anggota ditahan oleh penjaga perpustakaan sesuai prosedur yang telah disepakati. Kemudian, poin yang berikutnya adalah implementasi pemberhentian. Bisa di-scroll. Ya, terima kasih. Di sini kita dapat melihat terdapat 3 use case. Yang pertama adalah formulir bebas tunggakan, lalu ada pemberhentian anggota, kemudian ada kartu anggota. Di sini terdapat anggota dan juga perpustakaan jaga 1. Di sini deskripsinya adalah use case diagram modul pemberhentian. Untuk aktor utamanya adalah anggota, dan tujuannya adalah anggota memberhentikan keanggotaan dari perpustakaan. Untuk aktor pendukungnya adalah pustakawan jaga 1. Untuk kondisi awalnya, anggota memiliki keanggotaan perpustakaan. Untuk kondisi sesudahnya, anggota telah keluar dari keanggotaan perpustakaan dengan tidak memilih tunggakan dan telah menyerahkan kartu anggota. Untuk materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudara Bakti Yuda Widya Utama. Dipersilahkan. Oke, kesimpulannya, pada pertemuan kali ini kita mempelajari tentang use case diagram dalam recruitment modeling. Nah, kita akan memahami mengenai use case diagram yang dimampu diterjemahkan tadi dalam SOP yang tadi. Jadi di SOP itu ada register, peminjaman, pengembalian, perpanjangan, denda, pemberhentian, dan lain-lain. Nah, kemudian jika kita jadikan yang SOP yang ada di modul 3 ini ke dalam sebuah kebutuhan fungsional, dan juga kita dapat melakukan perancangan skenario yang sesuai dengan format
yang berlaku. Baik, terima kasih sebelumnya. Oh ya, ini bisa dilihat, ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.